بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm atau menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jemaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita mempelajari dosa-dosa besar ini untuk kita jauhi, ya, untuk kita hindari, bukan untuk kita lakukan. Karena kalau kita tidak tahu dosa-dosa besar itu apa saja, maka dikhawatirkan kita jatuh dalam dosa besar tanpa kita sadari. Kita sampai ke dosa besar yang ke-34. Dosa besar yang ke-34, ya, kalau di buku terjemahannya halaman 99, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan pembahasan al-khiyanah, yaitu apa? Berkhianat. Jadi berkhianat ini termasuk dosa besar. Berkhianat ini lawan kata dari amanah, ya. Jadi orang yang amanah itu lawan katanya orang yang berkhianat. Sehingga orang yang berkhianat adalah orang yang tidak menjaga amanah. Dan kita mungkin pernah merasakan tidak enaknya dikhianati, kan begitu ini. Jadi dikhianati itu tidak enak, menyakitkan hati. Ya, maka oleh karenanya Nabi SAW melarang kita, wala takhun man khonaka, dan janganlah engkau mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau ini, yaitu beliau membawakan ayat di surat Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini kalau secara lengkap itu dimulai dengan panggilan. Ya, kalau kita lihat di mushaf ayat ke-27 ini dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah yang dipikulkan kepada kalian, sedangkan kalian apa? Mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk melakukan sebuah hal, yaitu namanya khianat. Ya. Kemudian kalau kita lihat di ayat ke-28 di surat Al-Anfal, jazakumullah khair.
Di ayat yang ke-28 di surat Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, dan bahwasanya di sisi Allah itu pahala yang agung. Ya. Jadi di ayat 27 dan ayat 28 dari surat Al-Anfal ini, yaitu Allah menyebutkan tentang larangan berkhianat, ya, bahwasanya kenapa seseorang itu berkhianat. Allah sebutkan di ayat 28, innama amwalukum wa auladukum, apakah tadi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, terkadang seseorang itu berkhianat karena dia cinta kepada harta. Terkadang seseorang itu berkhianat karena cinta kepada apa? Anak-anaknya. Pengen membahagiakan anak. Ya, akhirnya dia berkhianat terhadap tugas-tugasnya. Berkhianat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah melarang kita, ya, orang-orang yang mengaku beriman, dari perbuatan buruk namanya khianat. Dan Allah sebutkan di antara sebab seseorang itu terjerumus dalam dosa khianat karena kecintaan yang melampaui batas terhadap harta dan anak-anak. Ya. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di ayat yang berikutnya, dibawakan oleh beliau, yaitu di surat apa? Surat Yusuf ayat berapa? 52. Wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Dan bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya. Wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Kemudian di dalam sebuah hadis nanti kita akan jelaskan bentuk-bentuk khianat itu kayak gimana. Kita bacakan dulu dalil-dalilnya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak menjaga amanah. Wala dina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga perjanjiannya. Ya. Kemudian waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ya. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihah. Dan yang namanya khianat dalam segala hal itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk. Ya. Wa ba'duha syarrun min ba'din. Dan berkhianat itu salah satu jenisnya lebih buruk daripada yang lain. Wa laisa man khanaka fi fulusin kaman khanaka fi ahlika wa malika wartakabal adhaima. Tidaklah orang yang mengkhianati Anda dalam masalah harta itu seperti yang mengkhianati Anda dalam masalah keluarga, ya, dan perbuatan-perbuatan yang besar yang lain. Di sini ada beberapa bentuk yang namanya khianat, ya. Ada beberapa macam yang namanya khianat. Yang pertama, khianatullahi wa rasuluh. Khianatullahi wa rasuluh. Yang pertama, para jemaah, ini bentuk-bentuk khianatnya. Yang pertama adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan apa? Yaitu seseorang melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, dan dia tidak bertaubat,
dan dia terus-menerus dalam berbuat dosa, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Karena seorang hamba, seorang muslim atau muslimah itu diberikan amanah untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini amanah di pundak kita. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah dengan segala macam bentuk ibadah. Ibadah ini menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan perintah atau kita menerjang larangan, maka kita telah mengkhianati amanah yang telah Allah pikulkan di pundak-pundak kita semuanya. Ya, ini kata para ulama, ya, bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan maksiat itu dia telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya seseorang melihat hal-hal yang diharamkan. Ya, seseorang melihat hal-hal yang diharamkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di surat Ghafir ayat 19. Surat Ghafir ayat nomor 19. Surat Ghafir itu juga disebut dengan surat Al-Mu'min ayat nomor 19. Apa firman Allah dalam ayat ini? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Yaitu Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh seorang hamba dalam hatinya. Surat apa tadi? Ghafir ayat 19. Ini menunjukkan, ya, ketika seseorang itu melihat tayangan-tayangan, melihat tontonan-tontonan yang diharamkan, ini orangnya sedang berkhianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang khianat, yaitu mata yang digunakan untuk melihat atau menonton atau menyaksikan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Karena mata ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan untuk ketaatan. Jangan digunakan untuk maksiat. Kalau kita gunakan untuk maksiat, maka kita berkhianat. Ya, kita telah melakukan perbuatan yang namanya khianat. Begitu pula anggota tubuh yang lain. Allah kasih kita telinga, Allah kasih kita lisan, Allah kasih kita tangan, kaki. Ini semuanya adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya fasilitas-fasilitas ini kita gunakan, kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk taat kepadanya, yaitu kepada Allah. Ya, ini contohnya. Ya, maka kalau seorang suami, maka dia punya istri, istrinya ini amanah. Ya, kalau seorang suami istri punya anak, maka anak-anak ini juga apa? Amanah. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah apa? Pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Wa rajulun mas'ulun an ahli baitih. Maka seorang kepala keluarga itu akan ditanya tentang istri dan anaknya. Ya, jadi berat para jemaah. Jadi amanah itu sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang berat dipikul oleh seorang hamba. Ya, maka seorang suami harus memperhatikan pendidikan agama bagi istrinya, memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena mereka ini semuanya amanah. Seorang istri juga bertanggung jawab terhadap harta suaminya. Ini amanah. Harta suami itu amanah. Itu kalau dititipkan ya hartanya. Biasanya kan ada suami yang punya gaji nggak dikasihkan semuanya gajinya, sebagian aja. Ya. Kemudian anak-anak ini juga amanah bagi seorang ibu atau seorang istri tadi ya, yang sudah punya anak. Maka ini menunjukkan amanah sifatnya luas, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ada juga amanah ini yang sifatnya itu yaitu dengan berhubungan sama manusia, ya, hubungan hablum minan nas, yaitu hablum minan nas. Misalnya khianat dalam masalah harta, ya, disebutkan oleh para ulama al khiyanatu fil amwal, yaitu khianat dalam masalah harta. Kita dititipi sama orang, dititipi uang,
kebetulan orang ini nggak punya rekening, saya titip ya uang ini ke rekening sampean. Misalnya titip 5 juta. Akhirnya ketika orang ini mau ngambil, mau minta, ternyata kita mengingkari. Loh, kapan sampean nitipkan saya? Mana buktinya? Ini namanya apa? Berkhianat dalam harta. Ya. Berkhianat dalam apa? Dalam harta. Kita ngutangi orang. Kemudian kita tagih. Orang ini mengelak, loh mana buktinya kalau saya punya utang sama Anda? Ini juga khianat ini orang ini. Ya, ini banyak ya. Khianat dalam masalah harta. Bahkan disebutkan oleh para ulama, termasuk khianat dalam harta adalah curang dalam timbangan. Ya, curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka minta ditimbang, maka mereka minta timbangannya itu pas, enggak mau dikurangi. Enggak mau dicurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksurun. Tapi kalau mereka yang nimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ya, mereka curang. Ini juga orang yang khianat. Ya. Karena seorang muslim itu ketika dia berdagang dia harus jujur. Kalau maksudnya timbangannya harus pas. Kalau dia mengurangi timbangan maka dia berkhianat kepada saudaranya. Dan ini termasuk khianat dalam masalah harta. Ini juga termasuk khianat dalam masalah harta. Ya. Jadi apapun orang titip sama kita, titip sertifikat ya, maka kita jaga. Ya. Apapun yang dititipkan oleh seseorang, saudara kita kepada kita, maka harus kita jaga. Titip barang-barang penting, barang-barang berharga, titip uang, ya. Maka jika kita harus amanah. Ibu-ibu yang dititipi uang arisan kan biasanya ada itu. Uang arisan ini apa? Amanah. Ya. Maka harus dijaga, jangan digunakan tanpa seizin orang-orang yang ada di situ. Uang kas masjid, ya, uang infak masjid, mushola itu amanah. Ya, itu semuanya amanah dalam bentuk harta. Dalam bentuk harta. Jadi banyak ya dalam kehidupan sehari-hari itu amanah ini dalam bentuk harta atau titipan. Atau jika misalnya saya cerita kepada sampai ini rahasia ya, tolong jangan disampaikan kepada yang lain. Itu amanah itu. Ya. Jadi kalau kita di WA sama orang, dia curhat sama kita, dia cerita, kemudian dia ngomong ini tolong jangan disebarkan. Ini tolong jangan di-share. Maka ini amanah. Ya, kalau kita dititipi rahasia sama orang, ya sudah itu amanah, jangan diceritakan kepada orang lain. Karena biasanya mulut ini kan latah ya. Sudah diomongi jangan diceritakan, ya tetap diceritakan. Cek ke baju teh loh maksudnya. Kan gitu. Ya namanya lisan ini enggak bertulang berjemaah, gampang digerakkan. Maka menjaga amanah itu bukan sesuatu yang mudah kecuali orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga termasuk berkhianat adalah yaitu misalnya kita dimintai nasihat. Ya, misalnya kita saudara kita itu mau menikahkan anaknya sama seorang laki-laki. Gimana menurut Anda laki-laki ini? Kita tahu laki-laki ini laki-laki yang jelek akhlaknya, laki-laki yang pemarah, temperamental. Akhirnya kita sembunyikan. Oh, laki-laki ini baik, laki-laki ini namanya berkhianat. Jadi kalau kita dimintai pendapat, maka sampaikan apa adanya. Oh, laki-laki ini seperti ini. Ya. Jadi kalau kita dimintai ide, dimintai pendapat, maka kita sampaikan. Ini termasuk menunaikan amanah. Kalau kita sembunyikan, maka kita berkhianat kepada saudara kita. Ya. Sampai dalam hal seperti itu. Kemudian ini masih banyak contoh-contoh yang lain dalam masalah khianat ya. Al-khianatu fin nasihat, yaitu berkhianat dalam memberikan nasihat. Kalau dimintai nasihat, maka sampaikan, Mbak, kalau mau beli barang ini tuh gimana? Kualitasnya kayak gimana? Ya, maka sampaikan kualitasnya. Saya pernah beli barang ini, kualitasnya bagus. Kualitasnya begini, sampaikan. Karena saudara kita lagi minta nasihat, minta masukan, minta saran. Ya sampaikan. Ya, ini termasuk menunaikan amanah dan adalah kita menasihati dengan cara yang baik, dengan apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, kemudian termasuk khianat adalah al-khianatuz zaujiyah. Berkhianat dalam masalah keluarga. Ya.
Jadi suami istri, jadi misalnya seorang istri ini rahasia nih suaminya itu diobral. Suami saya tuh gini. Wah, ini bahaya ini para jemaah. Ya. Jadi kalau ada kekurangan dalam suami kita, ya namanya manusia kan ada kekurangan. Jangan diceritakan. Ini berkhianat ini namanya. Ya, ini berkhianat, kecuali kalau ada keperluan yang sangat-sangat mendesak ya, seperti pernah di zaman para sahabat ada seorang sahabiyat itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku tuh pelit, enggak ngasih nafkah kepadaku. Bolehkah aku minta mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Ini pernah terjadi zaman Nabi. Ya, itu boleh. Tapi pada asalnya rahasia suami istri ini harus dijaga. Seorang suami tidak boleh menyebarkan rahasia istrinya, seorang istri tidak boleh menyebarkan rahasia dari suaminya, ya. Kemudian khianat ini juga dalam masalah jabatan atau dalam masalah kedudukan. Ya, pernah suatu saat Nabi SAW bertanya, fa idza duyiatil amanatu fantadris sa'ah. Apabila amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Kemudian Nabi menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau suatu urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Jadi ini Nabi sudah mengabarkan kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Karena kalau orang itu bukan ahlinya, akan terjadi apa? Kerusakan, kan begitu. Jadi dapat jabatan karena ada orang dalam, kan begitu. Ada kenalan orang dalam, padahal orang ini enggak punya kapasitas, enggak punya keahlian di bidang itu. Tapi karena punya kenalan orang dalam, makanya dimasukkan, dikasih jabatan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Ya, ini yang perlu kita berhati-hati dari yang namanya berkhianat. Ya, karena berkhianat termasuk juga salah satu sifat di antara sifat-sifat orang munafik. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak bentuk-bentuk berkhianat ini yang perlu kita jauhi dan perlu kita waspadai, ya. Dan ini juga perlu introspeksi diri, perlu evaluasi. Misalnya kita saat ini dikasih amanah apa saja. Oh, saya seorang suami, saya punya istri, saya punya anak. Oh, saya seorang guru, saya punya siswa. Siswa ini amanah. Saya seorang kepala sekolah. Maka kepala sekolah itu jabatan, ini kedudukan, itu amanah. Ya, harus ditunaikan, ya, harus dikerjakan penuh dengan amanah, jangan sampai disia-siakan karena itu termasuk sifat pengkhianatan. Baik, ini tadi dosa besar yang ke-34 ya.